Perkenalkan, nama saya Diana Nuraini Hamid, salah satu mahasiswa program studi profesi nurse Stikes Surya Global Yogyakarta tahun 2020. Dalam video kali ini, saya akan memberikan contoh pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan kepada keluarga tentang gangguan proses pikir atau yang sering kita sebut dengan waham. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Dian dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan atau pemberian edukasi kepada Mbak dan keluarga tentang gangguan proses pikir atau yang biasa kita sebut dengan waham. Diskusi kita kali ini mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar pengalaman tentang keluarga Ibu seperti apa. Silahkan. Jadi kerabat saya itu adalah kakak sepupu saya sendiri. Awalnya dia itu ingin bekerja sama dengan temannya dalam bidang usaha. Ternyata dalam usahanya itu dia mengalami penipuan. Jadi sejak saat itu kakak sepupu saya itu sering bercerita dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang dia menggunakan jas walaupun di rumah. Terus? Dan kadang-kadang dia bercerita seakan-akan dia tetap memiliki perusahaan itu seperti itu. Terus gimana Mbak untuk sikap keluarga sendiri? Apakah dibawa di rumah sakit, ke rumah sakit atau seperti apa? Jadi karena keluarga mulai mengkhawatirkan kondisi dia yang sudah tidak stabil lagi, dari pihak keluarga sendiri kami memutuskan untuk membawa dia ke rumah sakit. Waktu kemarin dibawa di rumah sakit, dari pihak keluarga sudah dijelaskan belum dari pihak rumah sakit tentang sebenarnya sakit apa kakak Mbak? Jadi dari pihak rumah sakit itu menjelaskan bahwa kakak saya ini mengalami gangguan jiwa. Jadi diperlukan penanganan dari pihak rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang waham. Waham itu sendiri adalah suatu keyakinan yang dipertahankan secara kuat dan secara terus-menerus akan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk contohnya, Mbak sudah bisa melihat dengan kejadian yang terjadi dengan kakak sepupu Mbak. Untuk penyebab waham sendiri sampai saat ini belum ditemukan penyebab yang pasti. Akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya waham. Yang pertama, faktor biologis atau faktor keturunan. Ketika kita mempunyai kakek atau nenek yang mengalami gangguan jiwa atau keluarga lain yang mengalami gangguan jiwa, kemungkinan besar akan ada keturunan dalam keluarga itu yang mengalami gangguan jiwa. Untuk penyebab waham sendiri ada beberapa faktor. Yang pertama ada biologis yang sudah tadi saya jelaskan. Yang kedua ada faktor psikososial atau salah satunya adalah sistem keluarga, di mana anak yang tumbuh di keluarga broken home atau anak yang tumbuh dengan orang tua yang sering cekcok atau orang tua yang tidak harmonis itu akan menyebabkan anak sering tertekan. Anak yang sering tertekan di masa kecil sangat mudah menjadi orang dewasa dengan emosi yang sangat labil. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin menjelaskan tentang beberapa jenis waham. Yang pertama, waham kebesaran, yaitu keyakinan yang berlebihan bahwa seorang tersebut memiliki kelebihan atau memiliki kekuatan lebih dibandingkan orang lain, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya yaitu kakak sepupu Mbak yang sering mengatakan, saya ini punya perusahaan besar loh, saya ini punya usaha di mana-mana. Ternyata enggak. Itu yang pertama, itu waham kebesaran. Yang kedua ada waham agama, keyakinan tentang suatu agama tertentu, tapi secara berlebihan akan tetapi tidak sesuai kenyataan. Semisal saya ini Tuhan loh. Selanjutnya ada waham curiga, suatu keyakinan tentang sekelompok orang atau orang lain yang akan mencederai saya atau membunuh saya, yang dikatakan secara berulang-ulang akan tetapi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, saya sering mengatakan bahwa kayaknya Anda nih pengen ngebunuh saya karena mungkin saya lebih cantik daripada Anda, atau saya lebih kaya dari Anda, jadi Anda ingin mencederai saya, kayak gitu. Itu contohnya. Selanjutnya ada waham somatik. Waham somatik adalah keyakinan di mana salah satu bagian di dalam tubuh Anda itu mengalami penyakit dan dikatakan secara berulang akan tetapi tidak sesuai kenyataan. Contohnya, saya meyakini bahwa saya terkena kanker. Ternyata waktu diperiksa enggak. Kayak
gitu. Nah, untuk yang terakhir ada waham nihilistik. Nah, waham nihilistik adalah suatu keyakinan di mana Anda sudah tidak ada di dunia ini lagi. Yang dikatakan secara berulang, Anda tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, saya sekarang lagi berada di surga, bukan di dunia, kayak gitu. Itu contoh. Nah, itulah tadi beberapa jenis dari waham. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini pembahasan kita yang terakhir. Saya ingin memberikan beberapa tips atau beberapa saran untuk Mbak dan keluarga gimana caranya penanganan atau apa aja yang bisa dilakukan ketika si kakak Mbak udah balik ke rumah. Yang pertama, bisa hindari berdebat dengan pasien tentang penyakitnya, tentang wahamnya. Yang kedua, hindari mendukung waham si pasien. Yang ketiga, bisa juga ketika wahamnya timbul, interaksi yang keluarga dilakukan dengan singkat tapi sering. Selanjutnya, membantu aktivitas pasien menjadi mandiri. Mungkin di awal-awal ketika keluar dari rumah sakit bisa dibantu, akan tetapi seberjalannya waktu bisa dilakukan secara mandiri oleh si pasien. Nah, selanjutnya ini yang paling penting, terapi obat, di mana pihak keluarga harus secara aktif mendukung untuk minum obat secara teratur. Itu sudah selesai untuk diskusi-diskusinya. Sampai di sini yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi contoh pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan kepada keluarga dengan tema gangguan proses pikir atau waham. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.